Pak Jeffrey Bomanak, Anda meyakini betul-betul dan dengan sangat yakin bahwa prajurit TNI kami itu telah gugur dalam pertempuran dengan pihak Anda sebanyak 9 orang bahkan sampai 12 orang, itu amat Anda sangat yakini. Ya, begitu kira-kira Pak. Dalam footnote kami, dalam catatan perang kami dari awal, dari orang-orang tua kami, sejak memulai perjuangan ini belum pernah ada sebuah penipuan terhadap pembunuhan yang terjadi. Itu belum pernah ada, karena orang Papua punya adat yang memiliki nilai tertinggi dalam adat dan budaya orang Papua itu manusia. Setelah manusia itu dibunuh, tidak pernah dalam adat orang Papua menyembunyikan arwah atau menyembunyikan jasadnya. Itu tidak pernah ada. Dan itu hukum itu diimplementasikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Oleh sebab itu, jika kita lihat kembali feedback ke semua footnote atau catatan kaki daripada perang TPNPB yang terjadi di atas tanah Papua, setiap pembunuhan yang dilakukan oleh TPNPB terhadap musuh TPNPB yaitu kolonial TNI selalu diberitakan apa yang terjadi sesuai dengan realitas di lapangan. Ketika kami dapat bunuh, ketika orang Papua, TPNPB atau rakyat sipil yang dapat bunuh dari militer Indonesia, kami akan menyampaikan sesuai dengan bukti fakta yang terjadi. Dan itu belum pernah terjadi penipuan. Oleh sebab itu, sumber informasi yang telah disampaikan oleh juru bicara kami, itu adalah korek. Itu adalah informasi yang benar, yang juga disampaikan oleh otoritas pemimpin-pemimpin kami di lapangan, oleh Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya, Pemne Kogoya, dan juga salam sejahtera jelas bagi kita semua yang dikasih Kogoya yang menjadi komandan batalion, bahwa pembunuhan dilakukan pada tanggal 15, yaitu 13 militer yang dibunuh, dan 1 dibawa keluar ke Timika, itu korek, dan 12 jenazah ini masih dipegang sampai saat ini. Dan berdasarkan aturan organisasi militer kami sudah menyampaikan kepada TNI untuk bagaimana jenazah-jenazah ini diambil di tempat perang yang dilakukan. Dan informasi itu korek, kami masih bertahan dalam informasi itu. Terjadi misunderstanding, dan kedua informasi yang tidak sesuai antara dari pihak militer Indonesia yang disampaikan oleh Panglima Indonesia dan juga oleh juru bicara kami, dan kami sampaikan ketika terjadi cut network di mana jaringan kami diputuskan, tidak bisa terjadi akses informasi, dan mulai dari jam 2 kemarin itu semua akses telepon diputuskan. Jadi untuk membuktikan apakah itu benar dan tidak, pemerintah harus membuka kembali semua akses internet di wilayah perang. Itu, dan kami akan menyampaikan semua data-data resmi, foto-foto, bukti-bukti kepada pemerintah Indonesia. Dan di mana saya melihat ada sesuatu yang tidak benar, ini bukan hal yang baru. Ini bukan hal yang baru, bahwa pemerintah yang punya media, pemerintah yang punya jaringan, yang fasilitasi segala macam sistem komunikasi, dia akan lakukan apa saja untuk menutupi dan memanipulasi sesuatu yang benar yang terjadi di perang TPNPB dan TNI. Itu bukan baru satu kali terjadi, itu sudah biasa terjadi. Oleh sebab itu, kami tidak yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Panglima kemarin itu adalah informasi yang benar. Karena juga kami tidak melihat 4 orang yang disampaikan bahwa Panglima sudah pergi ketemu mereka langsung, dan 1 pasukan menyatakan komando kepada Panglima, dan juga 1 menyapa Panglima. Dan itu tidak ada bukti dalam sebuah jurnal berita dari Indonesia. Tidak ada 1 TV, tidak ada 1 wartawan yang meliput apa proses itu terjadi. Loh, ini agak berat karena tuduhan kepada Panglima. Kami betul-betul tuduhan kami kepada betul-betul Panglima disampaikan oleh nggak main-main loh. Halo, Pak Jeff, sebentar. Silakan. Pak Jeff, Anda buat pernyataan ini menuduh, ini agak berat bos, karena saya juga, karena bagaimanapun saya orang Indonesia dan Panglima saya amat sangat saya hormati. Masa beliau mau melakukan semacam press release atau semacam konferensi pers di muka umum yang diamati oleh dunia, lalu
uh, tidak seperti yang kenyataannya di lapangan. Ya, dan ini kan saya mau katakan, apalagi beliau sudah mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh pihak TPNPB, OPM itu semua hoax. Bagaimana Anda mau menyangganya ini? Karena memang kita lihat bahwa ada prajurit yang kembali dan sebagainya, walaupun memang ada pertanyaan, 36 berangkat, 1 meninggal sudah diumumkan, 4 luka-luka sudah dievakuasi, 4 dinyatakan hilang, tapi sisanya kemana memang saya belum tahu. Saya belum lihat ada yang chatting, ada laporan, dapat informasi dari mana. Anda bisa terangkan, Pak, ya apa yang terjadi sebenarnya? Maksudnya, kenapa Anda berani sekali menuduh bahwa Anda yang benar, lalu pihak kami yang salah dalam hal informasi ini? Dari pihak TNI. Sama sih ada, kami tetap berdiri atas sebuah argumentasi menyangkut realitas yang terjadi di lapangan. Kami sebetulnya hari ini kami mau membuktikan semua foto-foto dan juga video terhadap apa yang terjadi di lapangan. Namun harus diketahui bahwa semua jalur transportasi, semua jalur akses untuk masuk ke wilayah Dugama itu ditutup mati. Hampir setiap hari terjadi invasi militer. Demilitarisasi dari beberapa titik untuk masuk ke Dugama itu setiap hari militer terus bertambah, ratusan militer yang itu terjadi. Dan bersamaan dengan itu kami sudah nyatakan bahwa akses internet sudah dipotong habis. Kami tidak bisa membuktikan semua data-data yang kami sampaikan. Dan juga sebetulnya kemarin ketika Panglima melakukan konferensi pers, kami juga berpikir bahwa Panglima akan menyampaikan sesuatu realitas. Saya menonton itu. Saya merasa bahwa terima kasih karena hanya Panglima punya akses dengan mereka di lapangan karena mereka sudah padam semua jaringan internet kami. Mereka sudah padam semua sistem komunikasi kami. Dan saya berharap sekali kemarin itu Panglima bisa menyampaikan sesuatu yang benar. Dan oleh sebab itu saya menyimpulkan, Panglima walaupun dia menyatakan bahwa 4 sudah ada di rumah sakit dan dia menyapa mereka, tapi belum ada satu media yang meliput proses itu terjadi. Pak, ini kan negara demokrasi. Mengapa semua media itu dimatikan independensinya? Mengapa pemerintah memblokkan itu? Bahkan sampai di lapangan pun sampai detik ini belum ada sebuah laporan yang resmi bahwa tempat militer yang sudah diduduki atau perang terjadi antara pasukan kami dengan mereka itu belum ada sebuah realitas bahwa ada yang selamat. Pak Jeffrey, itu kalau bisa harus pemerintah buktikan itu. Pemerintah harus buktikan itu bahwa di Yal, di distrik tempat perang itu terjadi, bahwa itu aman dan mereka masih ada di sana. Dan coba buktikan bahwa 4 orang yang sudah dibawa sampai di Timika yang ada di rumah sakit itu coba dikeluarkan. Karena kami perlu bukti. Kami akan membuktikan tapi internet kami semua di cut off. Ini masalah. Jadi dengan klaim Anda bahwa ada 15 jenazah di daerah Anda di Nduga sana, itu berarti sisa dari 36, maksudnya dari kan 36 orang nih Pak yang dikirim di resmi oleh TNI. Berarti semua belum pulang Pak. Cuma 4 orang yang dibawa, yang menurut liputan bahwa 4 orang terluka itu sudah dievakuasi. Berarti yang lain bukan cuma 4 yang terhilang atau bagaimana? Saya juga bingung. Ini pemirsa perlu mendapatkan kejelasan yang objektif. Nah, di situ semua kekeliruan yang terjadi pada kami. Tetapi informasi awal yang kami berikan bahwa tanggal 15 itu betul pasukan kami melakukan penyerangan di base mereka, di base TNI Kopassus. Dan dalam peperangan itu 1 ditembak pertama, dalam evakuasi mereka itu pasukan kami melakukan penyerangan. Dalam penyerangan itu kami sudah membuktikan, kami sudah menyampaikan kepada semua media nasional dan internasional bahwa kami telah menembak pasukan dan kami sudah merebut 9 senjata. Itu betul sudah dilakukan. Dan ini dalam situasi perang, Pak. Dalam situasi perang. Dan ketika perang itu terjadi, yang menyebar lari ke hutan, itu entah nasibnya seperti bagaimana kami akan mendapatkan laporan kemudian. Dari 36 itu. Tetapi jenazah yang ada saat ini,
yang dilaporkan oleh juru bicara itu korek. Itu yang sudah ada dalam informasi yang sudah kami miliki, tetapi kami sulit membuktikan dalam bentuk foto karena internet kami dipadam sampai detik ini dan jalur akses untuk keluar masuk semua ditutupi oleh ribuan pasukan Indonesia, ribuan TNI. Yang sampai saat ini terus penerapan terus masih terjadi. Pak, sebelum saya masuk soal bahasa ribuan Anda, yang benar yang mana? 12 atau 15 jenazah, Pak, yang ada di tempat Anda? Yang korek 12. 12 yang korek pasukan 12 ditembak dan itu ada, itu korek. Itu informasi yang benar. Dan satu sudah ada di Timika, mayat jenazahnya sudah dibawa keluar. Oh. Oke. Lalu wah, sangat duka mendalam. Saya sedih sekali dengar ini, Pak. Kalau memang betul kenyataannya seperti itu, Pak Jeff. Saya punya anak-anak gugur di medan perang. Saya sangat berduka ini. Jadi Pastor Just, demi kemanusiaan itu sudah disampaikan secara jelas dalam statement resmi oleh pemimpin-pemimpin militer kami di lapangan bahwa jenazah ini harus masuk dan ambil. Pemerintah harus secara bertanggung jawab masuk dan ambil. Karena kami tahu mereka juga korban daripada sikap pemerintah yang dilakukan, dan itu terjadi dan itu realitas, itu konsekuensi daripada keputusan pemerintah, keputusan Panglima. Dan kami sudah menyatakan untuk harus mengambil jenazah itu di lapangan, tapi sampai detik ini belum ada. Dan ini jenazah tidak bisa bertahan dari tanggal 15 sampai sekarang. Ya, bagaimana Anda mau harap pemerintah ambil atau TNI ambil tanpa invasi militer? Karena kalau mereka masuk juga kalian nanti tembak lagi. Ini bagaimana kira-kira baiknya? Saya sendiri sudah kemarin menawarkan diri. Kalau misalkan untuk mencegah pertempuran, kalian stop dulu baku tembak lah. Gencatan senjata. Saya minta teman-teman OPM tahan diri dan TNI berhenti menembak biar kalau misalkan ini kami yang ngurus supaya tidak ada korban lagi, kami keluarkan jenazah itu secara baik-baik, secara terhormat, supaya bisa dimakamkan oleh keluarga mereka secara baik-baik dan mereka bisa diberikan gelar pahlawan karena mereka diutus resmi oleh negara untuk berjuang di sana dan apapun latar belakangnya, tapi mereka layak dihormati, Pak Jeff. Saya minta tolong. Jadi bagaimana ini? Misalkan Anda bilang ambil, tapi kalau misalkan militer yang ambil, pemerintah yang ambil, kalian hajar lagi bagaimana? Itu sebabnya saya nggak ngerti. Kalau saya memungkinkan nggak, kalau saya bisa dengan teman-teman rohaniawan barangkali bisa seperti yang saya tawarkan kemarin. Ya, sebelum Anda jawab, saya mau kasih tahu juga. Saya dengar Anda bilang ribuan tentara di sana. Itu padahal Panglima kami mengatakan tidak ada penambahan pasukan, Pak. Tidak ada penambahan militer. Yang ada adalah rotasi. Yang lama ditarik, yang baru dimasukkan untuk penyegaran, begitu. Jangan Anda buat sesuatu yang bikin tambah citra kami di mata internasional jadi kacau ini, Pak Jeff. Ini Anda dapat dari mana berita bahwa ada ribuan pasukan masuk di daerah Anda? Ya, jawab satu-satu, Pak. Yang pertama tadi soal bagaimana mekanisme, kalau memang betul-betul ada jenazah itu, saya tidak bisa tidak, Pak. Hati saya tersentuh oleh rasa kemanusiaan. Mereka bukan binatang, Pak. Mereka manusia. Mereka harus dievakuasi dengan baik. Walaupun tinggal jasad jenazah, bagaimanapun model jenazah itu, mereka harus dipulangkan supaya keluarganya bisa memakamkan mereka dengan layak. Silakan, Pak. Baik, Pastor. Jadi demi kemanusiaan. Baik, jadi demi kemanusiaan kami sudah terbuka. Dari pimpinan-pimpinan militer, Kodam 3 Dugama Darakma sudah menyatakan bahwa ini ada jenazah. Pemerintah mau masuk ambil dan tidak. Pemerintah mau masuk ambil atau tidak. Itu demi kemanusiaan. Karena kami tahu bahwa itu tanggung jawab kami. Dan itu harus pemerintah harus membawa keluar jenazah-jenazah ini karena mereka punya keluarga, punya anak, punya istri, dan mereka punya semua keluarganya ada. Demi kemanusiaan itu kami sudah sampaikan. Tetapi yang sekarang saat ini menjadi masalah, di mana belum ada pengakuan dari pemerintah bahwa hal itu benar terjadi. Sementara jenazah sudah ada di sana. Soal ketika pemerintah membuka diri dan mengakui bahwa ya, betul itu terjadi, maka dalam proses evakuasi itu, kami sebagai organisasi, kami punya mekanisme. Kami akan bicara kepada militer di lapangan,
ini seperti begini dan siap dievakuasi. Dan kami punya pengalaman dalam proses penyanderaan yang dulu pada 1996 yang dimana dalam pengalaman buruk kami pernah terjadi brutality di mana Kopassus memakai bendera Palang Merah Internasional dan juga memanipulasi semua proses evakuasi, penjemputan, penyanderaan, dan di mana di situ dalam proses evakuasi itu Kopassus sendiri menembak semua masyarakat sipil. Itu pernah terjadi. Oleh sebab itu kali ini ketika pemerintah membuka diri untuk turun mengambil itu jasad atau jenazah yang sudah ada di sana, kami OPM akan merekomendasikan, misalnya kami memilih Pastor Joshua memimpin tim, kemudian ada tim dari Pastor Joshua itu, dari Dewan Gereja Papua, dari pihak ini, pihak LSM, pihak mana, kami yang memilih dan kami akan membuka diri untuk melakukan evakuasi jenazah yang ada di sana. Itu mekanisme yang akan kami lakukan. Itu tidak jadi soal. Tetapi yang menjadi soal saat ini, pemerintah tidak mengakui bahwa terjadi penembakan dan pasukan mereka ada jatuh di lapangan sana. Sementara realitas di lapangan itu berbeda. Jadi hanya pembuktian ini bisa terjadi ketika akses internet itu dibuka. Aduh. Jadi seandainya Pak, pemerintah bertahan pada versi mereka dan mengatakan bahwa semua yang Anda katakan itu hoax. Tapi misalkan untuk membuktikan dari pihak yang non pemerintah, non